Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah itu sekarang itulah kita jadikan surau. Itu juga tidak pernah berhenti. Itu orang datang berbaiat, sekurang-kurang 2 orang. Itu. Sehingga sampai 10 orang, 15 orang, 20 orang. Itu setiap malam Rabu. Pengajian yang begini setiap malam Minggu. Malam Minggu yang terakhir baru nih, karena mungkin itu karena penutupan untuk sementara berhenti pengajian karena melaksanakan ibadah puasa, itu tidak kurang daripada 600 orang. Itulah yang hadir. Jadi tidak muatlah surau itu. Jadi di depan, di belakang, sehingga sampai di halaman, kebetulan halamannya pun luas. Di sanalah mereka itu berdudukan di tanah-tanah. Itu untuk menerima pelajaran. Tak dari mana-mana lah orang itu. Itu saya pun tak tahu menunjuk dari mana-mana datangnya. Cuma sudah berkumpul di situ. Itu maka tidak pernah berhenti. Itu meluncur saja itu, maka saya tidak tahu jumlahnya. Berapa jemaah ini? Tak tahu saya. Orang tak pakai hitung. Itu. Ya, masing-masing jemaah aja lah menghitung dirinya sendiri kan. Itu ada. Itu saya jemaah itu enggak. Itu aja, pasti enggak tahu. Itu. Jadi inilah yang dikatakan oleh beberapa orang yang dari pusat sana meninggal terus langsung masuk ke surau itu menanyakan kepada saya, berapa jumlah fardu ain ini? Itu maka saya tidak tahu. Karena di mana-mana dia berduka. Jadi, kalaulah memang saya mampu ya menjalaninya, tidak sedikit ini sekarang yang ingin mau dibaiatkan, tapi saya tidak bisa. Ini yang paling banyak lagi di Lampung. Juga belum bisa. Itu adalah laporan daripada Insinyur Marwan dulu di sini di Batam kan. Jadi ada saudaranya di Lampung sana, itulah memberikan laporan kepada si Insinyur Marwan ini. Jadi mereka sudah menunggu, mengharapkan untuk dibaiatkan. Tolonglah Tuan Guru itu di bawah. Jadi kemudian kami cek perjalanan baru ini terpaksa transit dari Medan ke Jakarta dulu. Dari Jakarta baru ke Lampung. Jadi balik pun lagi begitu. Jadi saya tidak sanggup. Itu. Maka tidak sanggup saya untuk membaiatkan mereka. Mereka juga belum mampu untuk datang ke Tanjung Pura. Jadi kalau di Kalimantan, banyak juga ya. Jadi inilah sudah utusan yang ke Kalimantan. Itu. Sudah berapa banyak juga yang akan memintakan baiat itu. Jadi kemudian Kalimantan Barat, sudah juga sampai utusan ke rumah. Kalimantan Timur juga sudah datang ke rumah. Itu dulu ulama yang terbesar di Kalimantan itu adalah Guru Ijai namanya. Itulah guru yang terbesar yang menggantikan Arsyad ya, Tuan Syekh Arsyad yang di Kalimantan Selatan. Itu tidak sedikit muridnya Guru Ijai itu. Jadi dia di dalam beramal, dia menjumpai ilmu itu tidak ada lagi di Kalimantan. Ilmu yang diamalkan oleh mereka itu hanya tinggal amalnya yang ada di Kalimantan, tetapi ilmunya tidak ada. Maka berusaha mereka untuk menjemput siapa orangnya yang memiliki ilmu itu. Menurut daripada di dalam tawajuh mereka itu dipertunjukkan Allah tinggal satu saja lagi. Ditunjuk orang itu saya. Maka dijemputlah oleh Komandan Kodim. Itu. Di Kalimantan Selatan itu adalah Kolonel Juwardi namanya. Dulu pernah ke rumah, ikut dia mengaji, atau sama saya dia kapten di Kudam, di Medan. Jadi sudah, dia menjadi Komandan Kodim sudah di Kalimantan. Itu dia menjemput. Kamu tuh rentak kita.
Itu waktu dia datang ke sana menjemput saya di sini. Jadi datang kata orang, Tuan Guru ada di Batam. Alamatnya di mana? Ya saya pun tak tahu, kata orang tuh. Maka dari itu gagal. Tak jadilah bertemu sama saya, maka tidak jadilah jemputan itu mau dibawa ke Kalimantan sana. Akhirnya tertunda-tunda, akhirnya meninggallah. Nah itu Guru Ijai itu. Jadi sampai sekarang belum lagi tercapai. Tetap orang itu antri masih menunggu untuk menerima ilmu ini. Yang di sana hanya tinggal amal orang itu yang dikerjakan itu tarikat Sazaliyah. Itu tarikat Sazaliyah. Nah, jadi tidak sedikit kalau memang kita jalani ini, hampir seluruh negara sudah bergerak semua. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang Allah sudah menggugah kembali kepada batin hambanya untuk menuntut kebenaran. Itu bukan saja kita di Indonesia ini, bahkan sudah di seluruh negara sudah diguncang oleh Allah dan sudah dipetunjukkan Allah jalan untuk mendapat jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah yang sudah tercantum di dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuk di jalan yang lurus. Nah, jadi barangkali kalau untuk ragu-ragu dan kesangsian itu sudah tidak ada lagi bagi kita. Karena di dalam jamaah kita ini seluruh tarikat, 47 tarikat sudah terhimpun di dalam jamaah Majlis Taklim Fardhu Ain. Jadi sebenarnya tidak ada pertengkaran lagi kita di dalam ilmu tarikat. Karena semua menjadi anggota Majlis Taklim, seluruh penganut tarikat, pengamal tarikat. Nah itu, biasanya kan yang bermusuh-musuhan ini tarikat. Cuman kita yang belum mufakat dengan Majlis Ulama, itu yang belum. Itu, masih Majlis Ulama mengintai saja, mengintip saja. Tetapi ini sudah berapa orang sudah anggota Majlis Ulama yang berbaiat. Nah, itu ketua daripada yang di Dili Tua, ketua Majlis Ulama Dili Tua sudah berbaiat. Nah, itu ada lagi yang di Medan. Nah, itu wakil daripada ketua itu. Ketuanya itu apa namanya? Yang di Medan itu. Pernah dia hadir waktu saya waktu baca Maulid itu. Lupa namanya ketua Majlis Ulama itu. Tapi walaupun dia tidak masuk, tapi dia mengakui kebenaran ilmu ini. Nah, dia diakui dia. Dikatakannya sama anak kamarnya itu ilmu mereka itu benar. Tetapi kita belum bisa ikut turun ke sana katanya. Itu dia bilang ketua Majlis Ulama tingkat 1 Sumatera Utara itu. Nah, tapi kalau sudah ada beberapa orang Majlis Ulama ini masuk ke dalam Fardhu Ain, sudah aman. Itu, maka ini akan meluncur terus perkembangan ilmu Fardhu Ain ini kemana saja. Itu. Jadi cobalah kita cek kebenarannya. Jadi siapa saja yang masuk Fardhu Ain ini, semua lapisan. Mau cari apa? Mau cari peminum pemabuk ada? Mau penjudi ada? Nah, mau pencuri ada? Mau kepala perampok ada? Itu. Apa saja bisa dicari di sini. Mau ustaz ada? Itu. Nah, mau khalifah, mau berapa puluh khalifah? Itu. Itu khalifah Salman Daim yang di apa? Yang di Bandar Baru itu ya. Di Tebing. Itu. Itu 30 orang sudah ada khalifahnya yang masuk ke Fardhu Ain. Khalifah. Bahkan ada syekh mudanya pun sudah masuk ke Fardhu Ain ini. Itu. Bukan kita mengajak, tetapi mereka menilai sendiri. Nah, bahkan mereka mengakui kebenaran. Nah, jadi katanya hebatlah perkembangan Fardhu Ain. Coba kita lihat murid-muridnya, jamaah-jamaahnya, orang perampok. Orang pencuri muridnya. Ya mudah aja lah mencari murid. Itu yang perampok, yang pencuri. Coba lihat. Yang ustadznya, yang khalifahnya, yang syekhnya, yang kiainya, bagaimana? Tidak dipandang mereka. Kiai
berapa orang? Nah itu, Tuan Sri berapa orang? Nah itu. Bahkan itu pimpinan pusat seluruh tarekat yang ada di Indonesia ini, Datuk Bandar Rubiah, anak murid Tuan Syekh Burhanuddin Ulakan. Sekarang dia di Jakarta Selatan, di Kelapa II, dia bangunan dia dan surau dia berlindung dengan asrama Pule itu. Itulah di samping asrama Pule itulah, di situlah rumah dia. Nah, jadi pernah saya datang ke sana, itulah dia minta berbaiat. Nah itu. Nah itu. Itu jiwa mursyid itu. Bukan lagi jiwa, bukan mursyidnya jiwanya. Jiwa mursyid seluruh tarikat di Indonesia ini. Itulah Datuk Bandar. Nah, dia ngakui fardu ain ini. Tidak sampai dia menghayati ilmu fardu ain, maka dia minta berbaiat. Nah, itu. Nah, jadi inilah keterangan-keterangan yang ada sekarang di lapangan. Jadi bukan karena perampoknya, bukan karena pencurinya, bukan karena peminumnya, pemabuknya yang masuk di fardu ain ini. Kalau barangkali, kalau pencuri saja barangkali entah berapa ratus orang. Tapi sekarang aman, tak mencuri lagi. Apalagi coba. Aturan pemerintah kan bersyukur itu kan. Biasanya masyarakat itu langsung berterima kasih. Itu yang dikatakan duri di dalam daging masyarakat. Aman, sekarang sudah nyucuk lagi. Ya boleh lihat di Gebang. Di Gebang itu sekitar 300 itu. Pemabuk, pencuri, penjudi. Itu. Perampoknya 300 orang ada. Sekarang ini buka pintu, nggak usah ditutup lagi malam. Enak tidur, tak pernah kecurian lagi. Itu. Jadi kan masyarakat kan itu bersyukur. Tapi ada juga masih yang usir. Iya. Jadi kalau kita maulah berbuat yang tidak baik, kan? Kita bilang saja sama kepala perampok itu. Bebas saja tuh, kenapa? Tapi kita tidak kasih itu. Kita akan menyelamatkan. Walaupun mereka berbuat yang tidak baik, tapi tetap kita selamatkan. Kalau kata yang kepala perampok itu, kapan saja. Agak paling takut dulu jalan. Itulah kan. Udah kasihnya jalan, tapi kita bukan itu arah kita. Kita untuk menerima kesadaran masyarakat itu, bukan karena kekerasan. Itu karena kesadaran. Itu. Jadi alhamdulillah kalau sekitar di Kecamatan Gebang sudah hampir selesai, pemuda-pemudanya itu. Itu sudah aman sekarang, tidak ada lagi penjudian, tidak ada lagi perampokan, tidak ada mabuk. Jadi dulu yang mana mabuk itu, yang berat-berat mabuknya itu, kalau kita hentikan lumpuh. Lumpuh. Macam mana anak istrinya. Kasihan pula kita menengok anak istrinya. Tapi ternyata saja, berapa orang itu yang sudah berat dia pemabuk itu akan dihentikan. Apa sebab? Karena orang pemabuk itu rupanya darahnya itu siang malam panas. Karena minuman itu. Jadi sesudah dihentikan minuman itu, darah itu dingin. Jadi turun, darah rendah. Apa yang diapakannya sekarang yang dikeluhkannya? Takut mati. Takut mati. Itu saja. Karena darah itu rendah, semangat itu enggak berjalan apalagi. Nah gitu. Bagaimana cara saya mengubah? Membantu mereka itu. Jadi saya pelajari dari apa dulu dia ini. Penyakitnya ini. Dari minuman yang mabuk itu adalah yang sangat keras. Yaitu yang sangat panas di badan untuk membakar darah itu. Jadi sekarang tidak ada yang membakar darah, maka dia lumpuh. Sekarang tak berdaya lagi. Baiklah kalau begitu. Saya bikin lagi minuman itu. Tapi tidak haram lagi. Tapi satu jenis. Apa aja saya bikin? Air tape. Kan dari situ. Itu minuman kan dari air tape juga. Saya ambil air tape, beli. Satu botol aja dulu. Kalau ada pulut hitam. Di sana kan banyak lontong tape kan? Dibeli.
Itulah saya kerjai. Jadi saya ragi kembali, saya ulah kembali. Jadi air tapai itu saya kasih ragi. Sudah saya kasih ragi, dikacau jadi satu. Baru dibiarkan 1 hari 1 malam. Seperti orang bikin tapai itu kan sudah masak. Sudah kasih minum, tapi jangan lebih 1 seluki. Kalau lebih mabuk. 1 seluki, 1 kali minum. Alhamdulillah aman. Mereka sekarang tidak lagi lumpuh. Kembali darahnya itu panas. Itu. Jadi sesudah kembali darahnya itu panas, sekarang tidak lagi dia minum itu. Jadi minuman yang mabuk pun berhenti, air tapai pun berhenti. Jadi lupa saya membilang sama Pak Maman itu. Itu kalau apa nanti sementara saya ingat ini, itu usahakan nanti belikanlah air tapai itu. Dikasih lagi, kira-kira seinduk tangan begini besarnya, 1 botol itu dia hancur dulu kita lagi itu dimasukkan ke dalam air tapai itu, diguncang dalam botol itu, biarkan 1 malam. Itu sesudah dia naik buihnya itu, baru kasihkan saja. Jadi jangan lebih daripada 1 seluki. 1 seluki aja. Itu Pak Maman itu bukan kurang darah. Darahnya tidak ada apinya. Darahnya banyak, tapi tak berapi. Maka tak panas, tidak membakar darahnya itu. Itu. Jadi apinya tidak ada. Itu. Itu dulu saya dapat ilmu itu sama dokter pensiunan dari Jepang. Itu dokter dari Jepang itu yang kasih tahu itu. Ini kata dia Pak Ustadz, bilangnya orang Pak Ustadz benar. Tidak ada yang bisa menambah api darah. Kalau menambah darah bisa, tapi kalau api darah tidak ada di medik. Ubat apa saja tidak ada. Itu untuk menambah api darah. Cuma hanya 2 saja yang bisa menambah api darah itu. Jadi siapa saja yang mana kurang api darah, artinya kurang panas dia. Darah itu banyak, tetapi tidak panas. Apabila tidak panas, darah itu berubah warnanya. Dia agak apa? Bukan, cair dia. Tidak merah dia. Gitu berubah dia. Tidak merah. Agak-agak apa? Agak-agak merah jambu dia. Gitu. Merah jambu dia apanya warnanya. Gitu. Itu tidak merah macam apa itu. Itu tandanya kalau kita itu kurang api darah. Bukan kurang darah ya. Kurang api darah. Nah, cuma hanya 2 saja untuk menambah api darah itu. Itu boleh? Boleh silakan. Itu. Pertama, ini tadi air tapai tadi. Dikasih lagi. Gitu. Dibiarkan 1 hari 1 malam, baru diminum. Itu jangan lebih 1 seluki. Kemudian yang kedua, air nanas. Nanas yang sudah masak itu diparut. Itu diambil airnya. Juga diambil kira-kira 1 botol. Juga dikasih lagi juga. Kemudian dibiarkan juga 1 hari 1 malam. Kemudian baru dikasih minum. Coba coba. Itu. Berapa lama minumnya, Pak? Berapa banyak dan berapa lama? Tengok keadaan kesehatan kita. Kalau sudah, artinya sudah kita itu sudah terasa sehat, ya kalau diberhentikan berhenti atau mulai dikurangi sedikit. Itu. Itu insya Allah mudah-mudahan. Itu. Stroke katanya bisa juga, Pak? Katanya stroke bisa juga. Kalau stroke itu apa darah tinggi? Kalau darah tinggi tidak bisa. Itu. Kalau leukemia, Pak? Leukemia. Itu bisa. Bisa, Pak? Bisa. Iya. Tapi kalau darah tinggi tidak bisa. Kalau darah tinggi pultan itu. Itu. Naik dia. Iya. Itu. Karena dia terus kental itu darah itu. Kalau darah apa ini kan dia cair dia.
darah itu tidak kental. Anak-anak bisa, Pak? Hah? Anak-anak boleh? Jangan. Anak-anak belum tahan. Itu udah dewasa lah. Nah, karena itu panas sekali tuh. Karena orang api. Api darah. Nah, itu. Siapa? Hah? Siapa? Iya, enggak apa-apa, ada orang pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bagaimana? Untuk nutup, Pak. Untuk nutup tadi mencegah keluarnya pada saat mati. Ada amalan hari-hari. Nanya ibu apa itu? Kan sudah ada. Kan sudah ada yang kita amalkan itu. Kan yang diajarkan oleh Rasul itu. Kalau kita masuk ke kamar kecil itu, kalau kita membuang hajat itu, amalkanlah kaki kiri masuknya dan keluar kaki kanan. Di waktu kita mencucinya itu kan ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifasi wa hashim farji minan nifawahi. Itu. Jadi mudah-mudahan kalau itu kita amalkan, di waktu akhir kita itu tidak menyusahkan. Itu maksudnya. Tadi dengan fisiknya enggak cemburu kami. Itu maka siapa? Saya tegur waktu malam dapat violin kan. Siapa? Raban. Raban ya. Itu. Tadi dia di sana jauh gitu kan sudah itu datang dia di depan saya gitu, berbisik-bisik orangnya. Mau cepat saya tegur, jangan begini, ini tak boleh. Ini melanggar adab, ini tidak punya adab ini pengajian ini. Itu coba tengok orang di sana tuh. Itu iri hati orang tuh. Itu tengok orang perasaan orang tuh. Itu orang itu pun mau tahu juga. Tanya aja di sana. Bilang jangan sendiri. Kalau aku sendiri nanti ada datang keluar. Makanya jadikan kami di sini pelan, di sana kan dengar marah dia kan? Dengan nurut. Itu. Kata duri dalam daging. Tadi belum terjawab juga, makanya bagus Ibu tanya jadi terjawab. Tadi belum ada jawaban. Belum jawaban. Cuma dipancing ya saya Bapak. Ibu terpancing, bagus juga jadi jawaban. Jadi nggak ada lagi, udah hilang duri. Mohon izin kita akhiri, Tuan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Untuk sementara waktu tentunya kita senantiasa berharap Allah senantiasa memberikan keberkahan kesehatan kepada Tuan Guru. Tapi sesungguhnya kesehatan beliau itu juga berawal dari pada sikap dan kasih sayang kita wujudkan kepada beliau, tentunya dari bentuk perhatian. Kita berikanlah waktu kepada beliau dan keluarga untuk senantiasa dapat keluangan waktu untuk beristirahat. Nah, malam hari ini kita sudah sampai pada pukul 1, tentunya diharapkan keikhlasan kita semua untuk memberikan waktu kepada beliau dan keluarga untuk beristirahat. Dan tentu kita mencoba mengambil sedikit kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan. Malam hari ini kita berbicara tentang fardu kifayah. Tadi beliau sampaikan berdasarkan pengalaman di Tanjung Pura, dikala situasi pelaksanaan fardu kifayah di lingkungan awam, sesungguhnya ilmu bisa kita laksanakan dikala kita bisa duduk atau berkumpul bersama-sama jemaah. Oleh sebab itu mungkin ingin kami mengajak kita semua, khususnya di Batam ini, apabila ada nanti keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, marilah kita saling menginformasikan, saling berbagi informasi, agar kiranya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menyelamatkan jenazah saudara kita pada saat pelaksanaan fardu kifayah. Ini sudah beberapa kali pernah kita lakukan, beberapa kali pernah pula kita lakukan seperti yang dibilang Tuan Guru, pernah kita rebut yang arahnya tadi kepala terus ke kaki, pernah kita rebut, pernah kita juga sedikit bertengkar, namun tetap kita jalankan demi menyelamatkan jenazah saudara kita.
Nah, mudah-mudahan di kemudian hari dengan ilmu yang Tuan Guru sampaikan pada kita, mari sama-sama kita tetap memupuk rasa persaudaraan dan senantiasa berbagi satu sama lain sehingga ilmu yang disampaikan bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah besok malam kita masih bertemu lagi. Mudah-mudahan besok malam kita pun bisa mendapatkan keterangan lebih jelas lagi tentang nuzulul Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran, sebab-sebabnya turun Al-Quran, dan kenapa. Mudah-mudahan besok kita dapatkan keterangan itu. Dan malam hari ini cukup demikian saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada yang ingin membayar zakat, disarankan besok datang lebih cepat seperti yang tadi dilakukan, sehingga waktu pengajian bisa lebih maksimal kita dapatkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan yang terjadi, kami secara pribadi mohon maaf. Kepada Tuan Guru kami mohon ampun dan terima kasih atas segala penyampaian. Mudah-mudahan semua ini menjadi berkah dan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri majelis ini dengan baca doa kifar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.